wabarakatuh. Good morning. How are you? I hope all of you still in a good condition. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak satu sama lain. Well, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Pray, begin. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang telling time, atau jika dalam bahasa Indonesia menjadi memberitahu waktu. Jadi kita akan belajar tentang membaca jam. Seperti pukul 1, pukul 2, 2:15 menit, dan sebagainya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar jam ini. Adakah perbedaan antara kedua jarum tersebut? Di situ terdapat jarum panjang dan jarum pendek ya. Maksudnya, jam mempunyai dua jarum. Di situ Miss Aziza mewarnai jarum dengan mewarnai warna merah dan biru. Jarum yang berwarna merah yaitu jarum pendek dan menunjukkan jarum jam. Sedangkan jarum yang biru yaitu jarum panjang untuk menunjukkan jarum menit. Oke, kalian sudah paham? Ada juga dalam bahasa Inggris untuk menentukan pagi, siang, atau malam menggunakan istilah AM atau PM. AM yaitu ante meridium atau before noon, digunakan untuk jam 1 dini hari sampai jam 12 siang. Sedangkan PM atau post meridium yaitu afternoon digunakan untuk waktu 12 siang sampai 12 malam. Nah, selanjutnya perhatikan ya. Jika jarum panjang ada di angka 1 sampai 6, maka harus dibaca dengan pas. Selanjutnya, jika angka 7 sampai 11, maka jarum panjang dibaca dengan tu. Nah, ingat, jika angka 1 sampai 6 dibaca dengan pas, jika angka 7 sampai 11 dibaca dengan tu. Selanjutnya perhatikan ya, kita akan belajar membaca jarum panjang atau menit di dalam bahasa Inggris. Yuk. Nah, jika jarum panjang ada di angka 1, di sini kan pas kan? Jika jarum panjang ada di angka 1, maka dibaca 5 pas, yaitu lebih 5 menit. Nah, jika di angka 2, kita membacanya 10 pas, yaitu lebih 10 menit. Kenapa sih? Kok bisa ya? Ini dibaca 5, ini dibaca 10. Nah, dari 12 ke 1, itu ada 5 menit, jadi 5. Nah, sedangkan dari 12 ke angka 2 ada 10 menit, jadinya 10. Nah, untuk angka 3 yaitu a quarter past, yaitu lebih 15 menit. Jika jarum panjang ada di angka 4, yaitu 20 past, atau dalam bahasa Indonesianya lebih 20 menit. Sedangkan di angka 5 dibaca 25 past, yaitu lebih 25 menit. Nah, jika di angka 6 kita membacanya half past, yaitu lebih 30 menit. Ingat, jika di angka 3 yaitu a quarter past, dan jika di angka 6 yaitu half past. Nah, bagaimana kalau di angka 7 sampai 11? Maka kita menggunakan tu ya anak-anak. Jika di angka 7, maka menggunakan 25 to, artinya kurang 25 menit.
Jika di angka 8, kita menggunakan 22, yaitu kurang dari 20 menit. Jika di angka 9, kita menggunakan a quarter to, yaitu kurang 15 menit. Sedangkan jika di angka 10, kita menggunakan 10 to, yaitu kurang 10 menit. Nah, jika di angka 11, kita menggunakan 5 to, yaitu kurang 5 menit. Nah, bagaimana jika di angka 12 pas, Miss? Nah, jika di angka 12 pas, maka dibaca o'clock, artinya tepat. Nah, kita sudah belajar membaca jarum panjang. Sekarang kita belajar membaca jarum pendek. Jarum pendek menunjukkan jam. Nah, jika jarum pendek menunjukkan angka 12, maka kita menyebutnya 12, karena bahasa Inggrisnya 12 yaitu 12, maka kita membacanya 12. Sedangkan jarum pendek ada di angka 1, kita membacanya 1, karena bahasa Inggrisnya 1 yaitu 1. Dan seterusnya, jika di angka 2 kita membacanya 2, di angka 3 membacanya 3. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita akan belajar membaca waktu, yaitu ada jarum pendek dan jarum panjang. Sekarang kita akan mengarahkan jarum pendeknya di angka 7. Di angka 7 ya. Dan jarum panjang ada di angka 12. Ayo, ini dibaca pukul berapa? 7 yaitu 7. Dan jika jarum panjang menunjukkan 12, maka dibaca o'clock. Maka kita membacanya 7 o'clock. Selanjutnya, kalau angka jarum pendek di angka 10, sedangkan jarum panjang di angka 3. Yuk, bagaimana kita membacanya? Bahasa Inggrisnya 10, yaitu 10. Jarum panjang menunjukkan angka 3. Di dalam bahasa Inggris, membaca menit lebih dahulu sebelum jam, maka membacanya yaitu a quarter past 10. Ingat, menit dulu baru jam. Nah, apabila jarum panjang ada di angka 6, sedangkan jarum pendek ada di antara angka 2 sampai 3. Ini berarti kan setengah 3, pukul 2.30. Nah, kita membacanya yaitu jarum panjang terlebih dahulu. A half past 2, artinya pukul setengah 3. Kenapa kok nggak a half past 3, Miss? Nah, dalam bahasa Inggris, dalam penulisannya kan pukul setengah 3 itu 2:02.30. Maka dalam membacanya bukan a half past 3, tapi a half past 2. Nah, jika kita mengubah jarum pendek di angka 4 dan jarum panjang di angka 9. Ingat anak-anak, menit dibaca terlebih dahulu sebelum jam, atau jarum panjang dibaca terlebih dahulu sebelum jarum pendek ya. Ini menunjukkan pukul 4 kurang 1/4 atau 4 kurang 15 menit ya. Bahasa Inggrisnya 4 yaitu 4. Menit jarum panjang yang menunjukkan jam 9, jarum panjang yang menunjukkan angka 9 dibaca a quarter to. Jadi dalam membaca 4 kurang 15 menit kita menggunakan a quarter to 4.
Kalau kita mengubah jarum pendek di angka 12 dan jarum panjangnya di angka 11, maka ini menunjukkan pukul 12 kurang 5 menit. Nah, jika dibaca dalam bahasa Inggris, maka kita menggunakan jarum pendeknya, yaitu angka menunjukkan angka 12. Angka 12 dalam bahasa Inggris yaitu 12. Sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 11. Nah, dalam menit angka 11 menunjukkan kurang 5 menit. Yaitu jika di dalam bahasa Inggris kita membacanya 5 to 12, yang artinya 12 kurang 5 menit. Jika kita mengubah jarum panjang di angka berapa? Di angka 5 dan jarum pendek di angka 2, maka membacanya 25 past 2. Jarum panjang dulu, baru jarum pendek. Oke? Nah, sekali lagi ingat ya anak-anak, ini untuk membaca jam seperti 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang di luar ini untuk membaca menit, yaitu untuk jarum panjang. Nah, di dalam bahasa Inggris, jarum panjang atau menit dibaca terlebih dahulu sebelum jarum pendek atau jam. Ingat ya anak-anak, jika di angka 1 sampai 6 kita menggunakan pas, jika di angka 7 sampai 11 kita menggunakan to. Sampai sini sudah paham? Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap praktekkan dan ulangi kosakata yang sudah kita pelajari, sehingga kalian semua bisa mahir dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, see you next meeting. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.